Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron dan tabel periodik ya. Kita lihat ini adalah tabel periodik berdasarkan masa-masa penemuannya. Jadi yang berwarna perak itu misalnya adalah unsur-unsur yang telah ditemukan sejak masa lampau, misalnya besi, emas, perak yang dulunya dikenal sebagai logam muria. Dan telah banyak kita mungkin temukan kisahnya, baik di cerita-cerita masa lampau, cerita di kitab suci, dan sebagainya. Adapun yang berwarna pink adalah unsur-unsur yang ditemukan terbaru. Kita misalnya lihat di sebelah bawah, itu ada Darmstadtium, Roentgenium, dan sebagainya yang mungkin ditemukan belum lama ini, baru 1 atau 2 dekade yang lalu. Sangat disarankan untuk mempunyai tabel periodik yang terbaru atau up to date, sehingga Anda tahu perkembangan yang terbaru. Misalnya kalau orang Jepang itu selalu menggunakan tabel periodik dengan 113, nomor 113-nya itu selalu NH, Nihonium. Karena itu memang kebanggaan mereka sendiri, ditemukan tahun 2004 ya. Jadi kalau tabel periodik Anda yang Anda punya masih misalnya di 111 ke sana itu masih UUU, UUB, UUT, UUQ, dan sebagainya. Itu berarti tabel periodik yang Anda punya sudah tertinggal dan sebaiknya Anda me- mempunyai yang lebih baru lagi. Jadi perkembangan dari periodic table itu dimulai dengan John Newland ya. Jadi menggunakan hukum oktav. Tapi kemudian tabel periodik semacam ini bermasalah dan diperbarui oleh Dmitri Mendeleev dan Lothar Meyer yang mengungkapkan ide periodisitas. Tabel periodik versi Mendeleev itu mempunyai beberapa keunggulan, yaitu dia bisa menggolongkan berbagai macam unsur dan juga memperkirakan unsur-unsur berdasarkan sifat-sifatnya meskipun unsur-unsur tersebut belum ditemukan. Nah, tapi dia juga mempunyai kelemahan, contohnya sesuai dengan kenaikan nomor massa, ternyata banyak elemen yang tidak mempunyai kesesuaian sifat. Perkembangan selanjutnya dari Mendeleev kemudian direvisi lagi oleh Henry Moseley yang menunjukkan adanya hubungan antara jumlah proton atau nomor atom dengan frekuensi X-ray yang dihasilkan. Jadi ini hasil dari X-ray diffraction ya, mungkin karakterisasi yang akan Anda banyak lakukan pada saat penelitian nanti. Dan hingga hari ini unsur-unsur itu berdasarkan tabel periodiknya diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atom. Ini adalah tabel periodik yang menggambarkan unsur-unsur biologis ya. Jadi kalau Anda belajar nantinya di kimia organik atau biokimia, Anda akan terlibat dengan unsur-unsur ini. Ini adalah contoh tabel periodik modern yang biasa Anda temui, baik di buku maupun dijual di toko-toko. Nah, ini kalau Anda lihat, Darmstadtium 110, Roentgenium 111, ke kanannya itu masih kosong. Jadi sebenarnya masih bukan yang paling baru. Untuk tabel periodik modern itu terdiri dari klasifikasi untuk unsur-unsurnya yaitu golongan utama, yaitu golongan 1A hingga 7A, kemudian golongan gas mulia yaitu golongan 8A yang mempunyai konfigurasi elektron Ns2 dan Np6 kecuali helium ya. Kemudian golongan B yaitu golongan logam transisi yaitu golongan blok D. Kemudian yang terakhir adalah golongan lantanida dan actinida yang mempunyai orbital F ya atau dikenal dengan golongan blok F. Nah, ini tabel periodik yang disesuaikan dengan warnanya. Nah, kita lihat tabel periodik. Yang pertama ada golongan utama yaitu golongan 1A, 2A, 3A hingga 7A. Kemudian ada golongan yang disebut dengan logam alkali, golongan 1A, golongan logam alkali tanah, golongan 2A, kemudian golongan halogen atau garam, pembentuk garam pada golongan 7A,
kemudian golongan logam transisi 3B hingga 2B, kemudian lantanida dan aktinida di sebelah bawah, dan golongan gas mulia. Nah, dari sini Anda juga lihat sebenarnya ada penomoran lain yaitu 1 sampai 18. Nah, Anda tidak perlu kaget kalau misalnya Anda menjumpai hasil penelitian atau jurnal misalnya penelitian tentang semikonduktor golongan 14. Nah, itu golongan 14 itu sama dengan golongan 4A. Nah, kemudian kalau Anda misalnya menyebutkan golongan 3, Anda harus berhati-hati. Kalau golongan 3 itu ya pada umumnya orang dimanapun akan menyebutkannya 3B. Tapi kalau Anda menyebutkan golongan 3 yang sebagai golongan utama, maka sebaiknya lengkap diucapkan sebagai golongan 3A gitu. Jadi kalau Anda lihat di sini golongan 1A dan 2A itu akan mempunyai kemiripan dari sifat, yaitu kemiripannya adalah dia mempunyai elektron valensi yang sama ya. Jadi seperti yang kita sudah tahu, elektron valensi atau elektron terluar itu adalah elektron yang terlibat dalam ikatan. Kemudian kemiripan pada elektron valensi itu maka akan bisa membantu melihat kemiripan dari sifat-sifat kimia dari beberapa unsur-unsur. Nah, untuk golongan 1A, 2A, dan 8A, semuanya masing-masing mempunyai sifat-sifat yang mirip dengan golongan di antara anggota-anggotanya dari golongan-golongan tersebut. Untuk golongan 3A hingga 7A menunjukkan berbagai variasi ya dari mulai logam, metaloid hingga non-logam. Kemudian untuk logam transisi golongan B ya tidak selalu memiliki ya kesesuaian ya antara sifat-sifat masing-masing antar unsur-unsur yang ada di dalamnya. Nah itu karena mereka mempunyai konfigurasi elektron blok D ya, jadi mempunyai orbital D yang agak lebih kompleks konfigurasi elektronnya dan rata-rata mempunyai kemiripan misalnya senyawanya berwarna dan mempunyai bilangan oksidasi yang lebih dari satu. Dalam menuliskan reaksi kimia, kita biasanya menuliskan logam itu sama sebagai rumus empirisnya, yaitu sama sebagai nama unsurnya. Tapi kalau non-logam itu bisa dituliskan sebagai poliatomik molekul ya. Biasanya diatomik ya, misalnya hidrogen H2, nitrogen N2, dan seterusnya. Nah, perkecualian untuk sulfur misalnya, itu ditulisnya S, bukan S8. Nah, untuk golongan gas mulia dan metaloid itu juga biasanya dituliskan dalam bentuk rumus empirisnya. Dalam tabel periodik kita bisa melihat bahwasanya ada unsur-unsur yang memiliki daya hantar listrik yang baik maupun yang buruk ya, yang berdasarkan logam, non-logam maupun metaloid. Untuk unsur logam itu biasanya mempunyai daya hantar listrik yang besar dan jika suhunya naik, daya hantar listriknya akan turun. Kemudian dia terdapat pada golongan A di sebelah kiri dan juga di golongan B atau unsur transisi di tengah tabel periodik. Untuk non-logam biasanya mempunyai daya hantar listrik yang sangat kecil dan terdapat di sebelah kanan tabel periodik. Sedangkan untuk metaloid itu biasanya daya hantarnya kecil tapi terukur dan sebaliknya dia daya hantarnya akan naik bila temperaturnya naik. Terdapat pada unsur diagonal di sebelah kanan logam transisi. Dilihat dari sifat magnetiknya, ada dua macam interaksi zat dalam medan magnet, yaitu diamagnetik dan paramagnetik. Zat paramagnetik tertarik oleh medan magnet, yang diamagnetik tidak. Jadi banyak unsur yang senyawanya itu bersifat paramagnetik, kebanyakan adalah unsur transisi. Hal ini karena adanya elektron yang tidak berpasangan. Nah, nantinya di kimia koordinasi akan dibahas lebih lanjut bahwasanya jumlah elektron yang tidak berpasangan itu akan menentukan sifat paramagnetik. Jadi nanti akan ada magnet kuat, magnet lemah, dan sebagainya yang nantinya akan dibahas lebih detail di mata kuliah mendatang.
Berikutnya adalah muatan inti efektif. Muatan inti efektif itu adalah konsep yang penting dalam menjelaskan periodisitas dalam tabel periodik. Jadi yang pertama kita perlu tahu adalah muatan inti, yaitu besarnya jumlah proton di dalam inti dari suatu atom. Muatan inti ini yang memberikan gaya tarik kepada inti, menarik elektron ya. Nah, kemudian ada muatan inti efektif, yaitu adalah besarnya tarikan muatan positif yang dialami oleh suatu elektron di dalam suatu atom. Nah, kemudian untuk muatan inti efektif ini akan semakin besar dari kiri ke kanan dalam suatu periodik dan akan sedikit berubah dari atas ke bawah dalam suatu golongan. Dalam atom yang berelektron banyak, biasanya akan ada efek terperisai atau efek shielding ya, di mana elektron itu akan yang berada di sebelah luar itu akan terlindungi dari muatan positif atau tarikan positif dari inti oleh elektron-elektron yang ada di sebelah dalam dari atom tersebut. Akan tetapi untuk core elektron atau elektron dalam itu biasanya melindungi secara pasti ya. Jadi dia akan konstan secara dari kiri ke kanan dalam satu periode. Jadi kita hanya bisa melihat efek shielding itu biasanya pada elektron luar. Jadi muatan inti efektif itu adalah muatan positif dikurangi dengan besarnya konstanta shielding ya, konstanta pelindungan ya, yang besarnya lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari muatan inti yang sesungguhnya. Ini contohnya. Selanjutnya kita akan membahas kecenderungan dalam tabel periodik dan biasanya kita akan membahas ini ada 4 yang biasa kita akan pelajari yaitu jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Dan sebenarnya nanti di kuliah kimia unsur mungkin akan ada banyak hal lagi yang akan ditambahkan dari periodisitas dan di sini kita hanya akan membahas 3 saja yaitu jari-jari atom, energi ionisasi, dan afinitas elektron. Untuk jari-jari atom itu didefinisikan sebagai jarak antara inti dari suatu atom dengan kulit terluarnya. Ada lagi istilah yaitu jari-jari logam ya. Jari-jari logam adalah setengah jarak dari dua inti dari dua logam atom yang saling bersebelahan. Adapun jari-jari kovalen yang tentunya dimiliki oleh senyawa kovalen adalah setengah dari jarak antara dua inti yang berdampingan di antara sebuah molekul. Nah, sedangkan untuk kecenderungannya kalau kita lihat jari-jari atom itu kalau dari kiri ke kanan dalam satu periode itu akan semakin kecil. Tentunya karena dari sebelah kanan itu dia akan menemukan dari konfigurasi elektron yang terisi penuh ya. Sedangkan untuk dari dalam satu golongan dari atas ke bawah itu akan semakin bertambah tentunya karena jumlah elektronnya yang semakin bertambah. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan, bisa dilihat dari bagaimana kecenderungan dari kiri ke kanan maupun atas ke bawah. Jawabannya ada di sini. Jadi kaitannya dengan muatan inti efektif, jari-jari atomik itu berkurang dari kiri ke kanan itu karena penambahan dari muatan inti efektif. Nah, kemudian kalau dari atas ke bawah dalam satu golongan itu akan bertambah karena jarak dari elektron menuju inti atom itu bertambah seiring dengan kenaikan nomor atom. Baik, untuk sifat periodisitas yang kedua setelah jari-jari atom itu ada energi ionisasi, yaitu energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan suatu elektron dari suatu atom pada fase gas. Ingat ya, pada fase gas. Nah, energi ionisasi itu contohnya adalah reaksi di mana natrium, jadi kita ambil contoh tentunya untuk energi ionisasi itu yang bisa terionisasi dengan mudah, kita ambil di golongan yang sebelah kiri ya. Contohnya ini golongan alkali atau alkali tanah.
Nah, natrium itu melepaskan satu elektron menjadi ion natrium. Energi ionisasinya adalah sebesar 495,8 kilojoule. Nah, ini adalah tabel energi ionisasi pertama dalam satuan kilojoule per mol untuk berbagai unsur dalam tabel periodik. Nah, ini disebut energi ionisasi pertama karena nantinya akan ada nilai energi ionisasi kedua, ketiga, dan seterusnya apabila unsur-unsur tersebut mampu melepaskan lebih dari satu elektron. Ini adalah bentuk grafiknya dari energi ionisasi pertama dalam suatu tabel periodik. Nah, tentunya pertanyaan yang sama dari kiri ke kanan atau atas ke bawah itu kecenderungan bagaimana yang terjadi tentang energi ionisasi pertama. Baik, dari kiri ke kanan dalam satu periode, energi ionisasi pertama itu bertambah dari kiri ke kanan karena bertambahnya muatan inti efektif. Kemudian dari ke atas ke bawah dalam suatu golongan, energi ionisasi itu berkurang karena jarak dari elektron yang semakin menjauhi inti seiring kenaikan nomor atom. Sama saja bukan dengan jari-jari atom ya, hampir mirip ya. Nah, nantinya Anda akan menjumpai juga hal-hal yang menarik ya. Misalnya, bagaimana dengan energi ionisasi antara golongan 2A dengan 3A. Kemudian, energi ionisasi kecenderungannya untuk golongan antara golongan 5A dengan golongan 6A. Itu ada yang menarik di sana. Nah, jadi untuk golongan 2A dengan golongan 3A, itu ternyata untuk golongan 3A itu akan mempunyai energi ionisasi yang lebih rendah ya, karena golongan 2A itu dia ada di dalam konfigurasi elektron Ns2 ya, sementara kalau golongan 3A itu mempunyai konfigurasi elektron Np1 yang tentunya akan lebih mudah dilepaskan jika dibandingkan dengan grup atau golongan 2A dengan konfigurasi elektron Ns2 yang terisi penuh apalagi di kulit di orbital S. Nah, kemudian untuk energi ionisasi pertama antara golongan 5A dengan 6A, mana yang lebih mudah dilepaskan? Ternyata juga golongan 6A. Mengapa bukan golongan 5A? Karena golongan 5A itu kalau kita lihat ternyata konfigurasi elektronnya itu Np3, yaitu setengah terisi penuh dari orbital P. Sementara kalau golongan 6A itu adalah Np4 ya. Jadi tentunya golongan 5A dengan konfigurasi elektron Np3 dengan konfigurasi yang setengah penuh itu akan lebih susah melepaskan elektronnya dibandingkan dengan golongan 6A yang mempunyai konfigurasi elektron Np4 ya, yang mana akan lebih mudah dilepaskan. Lalu bagaimana dengan energi ionisasi kedua, ketiga, dan selanjutnya? Itu biasanya nilainya akan lebih tinggi lagi karena akan lebih banyak energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dalam ya, semakin dekat dengan inti. Kenapa? Ya karena elektron dalam itu lebih dekat dengan inti, kemudian akan mengalami muatan inti efektif yang tentunya jauh sangat lebih besar ya, mendekati dengan muatan inti yang sesungguhnya. Ini adalah tabel yang menunjukkan energi ionisasi pertama hingga energi ionisasi ke-10 untuk litium hingga natrium. Kita beranjak ke sifat-sifat periodik yang ketiga, yaitu afinitas elektron, yaitu energi yang dilepaskan ketika suatu atom dalam fase gas menerima suatu elektron. Kalau kita lihat contohnya tentunya yang kita ambil yang mudah menerima elektron itu tentunya golongan halogen yang sebelah kanan tabel periodik. Contohnya Cl, dia mudah menerima satu elektron membentuk ion klorida Cl- dengan untuk afinitas elektronnya itu sebesar 349 kJ per mol, di mana energinya itu dilepaskan ya, jadi delta H-nya itu negatif. Ini adalah tabel afinitas elektron dalam kilojoule per mol untuk berbagai unsur dalam tabel periodik. Ini adalah kecenderungannya dalam bentuk grafik untuk afinitas elektron dari berbagai unsur dalam tabel periodik.
Nah, tentunya akan ada hal yang menarik yang juga kita jumpai, tadi dalam, energi ionisasi. Ada berbagai macam, instruksi ya, jadi ada keunikan-keunikan yang terjadi, yang bisa dijelaskan sama penjelasannya dengan, eee, slide sebelumnya tentang energi ionisasi. Hanya memang unsur-unsurnya berbeda pada golongan yang berbeda. Contohnya golongan, 1A dengan 2A itu ternyata lebih mudah untuk menerima, elektron untuk golongan 1A, karena golongan 1A itu ada pada konfigurasi elektron yang, belum penuh, yaitu Ns1. Sementara golongan 2A itu sudah, penuh ya, eee, untuk Ns2, jadi, sudah stabil, akan lebih, susah untuk menerima satu elektron lagi karena dia harus eee, menambahkan elektronnya pada tingkat energi yang lebih tinggi pada orbital p. Demikian juga hal yang sama terjadi untuk golongan 4A dan golongan 5A. Untuk golongan 4A itu justru lebih mudah untuk menambahkan satu elektron karena, ketika ditambahkan itu, konfigurasi elektronnya akan menjadi setengah penuh. Sementara, kalau golongan 5A itu, sudah berada pada kondisi setengah penuh, sehingga sudah cukup stabil, sehingga akan membutuhkan energi yang lebih banyak untuk menambahkan satu lagi elektron. Sekilas untuk, kita lihat untuk karakter logam itu seperti apa. Logam itu biasanya, berkilat ya, kemudian bisa ditempa, kemudian konduktor yang bagus, kemudian, memiliki energi ionisasi yang rendah, atau mudah membentuk kation. Bersama dengan klorin, dia biasanya membentuk, senyawa ionik dan, membentuk basa, senyawa ionik dengan oksigen. Nah, kemudian untuk sifat-sifat logamnya itu akan bertambah, dari atas ke bawah dalam suatu golongan dan berkurang dari kiri ke kanan dalam satu periode. Sedangkan untuk non-logam itu mempunyai sifat yang, mempunyai berbagai warna tapi tidak mengkilap, rapuh, kemudian konduktor yang buruk, kemudian, bereaksi dengan oksigen membentuk asam, kemudian mempunyai afinitas, elektron yang tinggi atau cenderung membentuk anion. Untuk metaloid itu sifatnya agak lebih, eee, di antara logam dengan non-logam. Nah, sekarang kita akan menuliskan, elektron konfigurasi tapi untuk ion. Nah, tetap mengikuti aturan Hans dan larangan Pauli, dan kemudian, menuliskan elektron konfigurasi untuk ion ini akan membantu, ingatan kita tentang, ini ya, tentang muatannya ada berapa gitu. Seperti yang kita tahu untuk golongan 8A itu, inert ya sifatnya, jadi tidak akan mudah untuk melepaskan atau menerima elektron. Sedangkan untuk, golongan utama itu cenderung untuk mendapatkan atau menerima elektron dan bersifat isoelektronik. Isoelektronik itu maksudnya adalah mempunyai konfigurasi, valensi elektron yang sama dengan, golongan gas mulia terdekatnya. Baik, kita lihat dari sisi kiri maupun sisi kanan tabel periodik. Dari sisi kiri, natrium cenderung melepaskan elektronnya menjadi ion natrium, dan ion natrium ini akan kemudian mempunyai konfigurasi elektron yang sama dengan neon ya. Jadi Na+ itu akan mempunyai 10 elektron, yang merupakan isoelektronik dengan neon. Kemudian untuk Cl di sebelah kanan tabel periodik itu akan cenderung untuk menangkap elektron dan pada saat menangkap elektron dia akan berada dalam posisi stabilnya, dengan konfigurasi elektron yang serupa dengan argon. Jadi untuk ion klorida Cl- itu akan mempunyai 18 elektron isoelektronik dengan argon. Ada aturan tersendiri untuk unsur-unsur blok D ya, jadi yang mempunyai orbital D, yaitu untuk baris pertama dari logam transisi itu 4s orbital itu terisi sebelum orbital 3D. Dan ketika lepas, maka elektron itu akan selalu lepas dari nilai N yang terbesar dulu ya. Jadi 4s baru 3D. Contohnya untuk besi ya.
Besi dengan konfigurasi elektron argon 4s2 3d6 akan lepas menjadi Fe2+. Yang pertama lepas adalah 4s2-nya dulu, jadi 2 elektron dari orbital s pada kulit keempat menjadi Ar3d6. Kemudian ketika melepaskan satu lagi elektronnya, barulah nanti dari 3d6 itu dilepaskan satu menjadi 3d5 yang kemudian kalau kita lihat di sini terisi setengah penuh. Jadi begitu ya, 4S dulu yang lepas. Jadi dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya untuk jari-jari ionik ya, maka akan terjadi perubahan dibandingkan dengan jari-jari atomnya. Nah, untuk kation itu tentunya jari-jari ioniknya, jari-jari kation itu akan selalu lebih kecil daripada atom induknya karena kehilangan ya. Nah, kemudian untuk jari-jari anion biasanya akan lebih besar dibandingkan dari atom induknya. Nah, ini karena penambahan tarikan elektron. Berikut ini adalah tabel perbandingan antara jari-jari ionik anion dan kation dan atom induknya. Jadi, deret isoelektronik itu merupakan dua atau lebih unsur yang mempunyai elektron konfigurasi yang sama, tapi berbeda dalam muatan intinya. Dan untuk ukurannya itu akan bervariasi. Contohnya di sini oksigen 2 minus, fluorine minus, dan neon itu akan mempunyai konfigurasi elektron yang sama. Tapi kita lihat di sini fluorine itu dia mendapatkan konfigurasi elektronnya itu dengan tambahan 1 elektron, sementara untuk oksigen itu dengan tambahan 2 elektron. Tentunya jari-jari ioniknya akan berbeda, di mana untuk oksigen itu jauh lebih besar dibandingkan dengan neon. Nah, dari pertemuan kali ini kita sudah membahas beberapa, yaitu perkembangan tabel periodik, kemudian tabel periodik modern, kemudian golongan utama, elektron valensi, muatan inti efektif, kemudian sifat-sifat dalam periodisitas yaitu jari-jari atom, kemudian juga ada energi ionisasi, afinitas elektron, kemudian sifat-sifat logam, non-logam, dan metaloid, dan kemudian isoelektronik. Demikian kuliah kita pada pertemuan kali ini dan kita masuk untuk minggu depan untuk materi stoikiometri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.